Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih, yang solihah, anak kelas 2, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala penyakit. Sebelum kita mulai pelajaran PAI pada kesempatan kali ini, Ustadz sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang pekan lalu telah mengerjakan soal tentang Nabi Yakub. Dan alhamdulillah jawabannya luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran yang ke-11. Tolong diperhatikan, disimak secara seksama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Pelajaran yang ke-11, ayo kita sholat. Sebenarnya beberapa pekan yang lalu itu kita sudah pelajari, tapi ini untuk mengulas kembali. Sholat adalah, jadi kalau ada tulisan salat bacanya sholat, sesuai dengan bahasa Arabnya ya. Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tentunya diberikan kepada siapa? Kepada kita. Itu bentuk syukur. Kalau orang hanya sekedar alhamdulillah tidak melaksanakan sholat, berarti belum bersyukur. Sholat untuk mengingat Allah. Jadi poin sholat itu mengingat Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Misalnya sholat subuh itu pagi, duhur itu siang, asar itu sore, maghrib itu menjelang malam, isya itu malam. Itu maksudnya ditentukan. Tidak boleh melaksanakan sholat, misalnya sholat subuh di waktu duhur di sholat subuh. Pak Ustadz, boleh nggak diganti waktu duhur itu kan 4 rakaat, dipindah ke subuh aja biar sambil olahraga? Oh, tidak boleh. Itu namanya karena sudah dari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, itu waktunya sudah ditentukan. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mendirikan sholat. Jangan sekedar mengucap saja, tapi kita melaksanakan atau mendirikan sholat. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka perbuatan keji dan mungkar akan jauh dari kita. Apa itu perbuatan keji? Keji itu adalah perbuatan yang merugikan kita sendiri tanpa melibatkan orang lain. Contohnya itu tidak contoh yang baik apa ya? Ya nggak baik karena keji. Jadi contoh nggak ada yang baik karena keji. Misalnya ada orang yang mabuk-mabukan di rumah sendiri, nggak ada temennya. Dia di kamar sendiri, dia mabuk. Nah, itu perbuatan yang keji tanpa merugikan orang lain. Itu dosa. Lalu yang mungkar bagaimana? Yang mungkar itu contohnya
ada orang yang misalnya merampok, itu mungkar. Dan keji dan mungkar itu sama-sama dosa. Maka kalau kita ingin terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar, kita mendirikan sholat. Kemudian sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Contohnya ketika maghrib sudah tiba, azan telah dikumandangkan, kita nonton TV nih, lagi asik-asik nonton TV nih, udah ada azan, langsung TV dimatikan, bergegas sholat. Tidak boleh mengulur-ngulur waktu. Untuk nyanyiannya kita lewati. Ini Ustadz sampaikan secara singkat saja, karena insya Allah ini pertemuan kita tinggal 3 kali sama hari ini, 3 kali atau 4 kali pertemuan ya. Makanya kita persingkat saja dan mudah-mudahan paham. Ada kegiatanku, ini tidak usah dikerjakan karena ini melibatkan kelompok, dan kita sudah paham dalam situasi seperti ini kita tidak boleh melakukan perkumpulan. Kegiatan 2 juga tidak ya. Lanjut, bacaan sholat. Bacaan sholat kalian sudah hafal ya, karena setiap hari kalian sholat, terlebih-lebih kalau di sekolah SD Islam Assalam itu diajarkan sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, dan dilihat, diawasi oleh guru piket, dan dibenarkan bacaannya. Sholat duha juga seperti itu, tentunya sudah hafal. Ini hanya untuk mendalami bacaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang mendirikan sholat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mendirikan sholat. Siapa sih yang gak mau dicintai oleh Sang Pencipta, yaitu Allah? Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis masuk surga. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat. Jadi poinnya juga ini, kita memohon kepada Allah dengan mendirikan sholat. Di dalam sholat itu kan ada bacaan-bacaan yang mengandung doa. Dari mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu, dan seterusnya, itu mengandung doa-doa yang luar biasa. Di dalam Al-Fatihah itu juga mengandung doa, mengandung pujian. Makanya ketika sholat itu otomatis kita sudah berdoa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar, kamu harus hafal bacaannya. Bagaimanakah bacaan sholat itu? Kita ikuti. Yang pertama, niat. Jadi poinnya tadi, kalau kita ingin mendapatkan pahala agar sholat kita itu benar, maka harus diperhatikan bacaan-bacaan di dalam sholat. Dari mulai niat, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah membaca surat pendek. Setelah membaca surat pendek, kita ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Kita pelajari bersama. Yang pertama, niat. Apa sih niat? Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Contohnya begini,
ketika kita sholat, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar dibarengi di dalam hatinya itu saya niat sholat. Misalnya sholat duha 2 rakaat karena Allah gitu. Bahasa Indonesia ya. Kok di sini ada usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu melafalkannya ya. Ya. Kita lanjut. Berniat sholat dalam hati hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Itu. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholatnya yang akan dilaksanakan. Sholat fardu atau wajib disebut nama sholatnya. Selain itu harus jelas pula niat sholat sendiri sebagai imam atau makmum. Jika dibunyikan dalam bahasa Arab, maka bunyinya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman kalau jadi makmum, atau kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Ini kalau dilafalkan. Ustaz terangin ya. Jadi ketika kita niat, salah satu rukun sholat itu niat. Niat itu apa tadi? Menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Perbuatan kita apa? Sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ketika mengangkat tangan, Allahu Akbar, itu kita ucapkan dengan bahasa kita sendiri. Saya niat. Jika niat sholatnya itu niat sholat fardu, kita sebutkan saya niat fardu isya. Misalnya, saya niat sholat isya fardu 4 rakaat karena Allah, sambil berbarengan dengan takbir Allahu Akbar. Itu niat. Itulah niat. Berbarengan dengan takbir itu niat di dalam hati. Memang kalau tidak terbiasa susah. Sebelum itu, kita disunahkan untuk melafalkan. Ya. Contohnya, kita berdiri menghadap kiblat, kita lafalkan ini. Jika niatnya sholat fardu, sholat isya, kita lafalkan usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman jika jadi makmum, adaan imaman jika jadi imam lillahi ta'ala. Itu lafal niat sunnah. Itu lafalnya, belum niat. Itu ancang-ancang untuk niat. Setelah itu mengangkat tangan sambil takbir, sambil di dalam hati mengucapkan saya niat sholat isya 4 rakaat fardu karena Allah. Bisa dipahami ya? Jadi sebelum mengangkat tangan untuk takbir, kita lafadzkan bahasa Arab usolli fardhul isya'i jika sholat isya, jika sholat duha usolli sunatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi dilafalkan baru mengangkat tangan sambil takbir, sambil di dalam hati niat sholat itu. Kalau sholat duha, ya saya niat sholat duha 2 rakaat. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah. Itu berbarengan dengan takbir. Jika sholat isya, kita lafalkan dulu usolli fardhul isya'i, itu belum takbir ya. Setelah adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar sambil takbir, kita niatkan di dalam hati kita, saya niat sholat isya fardu 4 rakaat karena Allah, atau saya niat sholat fardu isya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau belum terbiasa akan menjadi sulit, tapi mudah-mudahan kalian bisa berusaha. Jadi satu ulangi, berdiri menghadap kiblat, kita lafalkan niat. Jika niatnya sholat fardu isya, ini niatnya usolli fardhul isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala.
takbir Allahu Akbar itu di dalam hati sambil niat sholat isya fardu 4 rakaat. Kalau sholat yang lain menyesuaikan. Yang kedua tadi ya, jadi tadi sebenarnya digabung niat dan takbir itu digabung ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar itu sambil di dalam hati. Saya niat sholat isya jika sholat isya. Setelah takbir itu berbarengan dengan niat. Ingat ya, usholi tadi itu melafalkan niat. Niatnya berbarengan dengan takbir, bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar itu sambil niat. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Ingat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu namanya doa iftitah. Bagaimana bunyinya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setelah takbir kan. Kita ulangi ya. Setelah Allahu Akbar kita baca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Kalau di SD Asalam enggak pakai ini, tidak masalah ya. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan kebalik, wa ma ana minal muslimin, jangan. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu jangan dibalik ya. Ini kalian semua sudah hafal. Selanjutnya ada macam doa yang berbeda yang mungkin kalian jarang dengar. Boleh dibaca. Tapi kita pakai yang Allahu Akbar kabiro aja ya. Di sini ada model doa yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danasi. Allahumma gsilni min khotoya ya bil ma'i wassalji wal barodi. Ini lebih pendek, tapi karena kita nggak biasa pakai ini, kita nggak hafal, teman-teman. Ya, kita sepakati pakai Allahu Akbar kabiro. Tapi untuk sekedar tahu, kalau ada teman kita yang membaca Allahumma ba'id baini dari SD lain mungkin, jangan salahkan. Oh, itu nggak benar. Yang benar Allahu Akbar kabiro. Oh, bukan, sama-sama benar. Oh, nggak baca aja juga nggak apa-apa kok. Tapi rugi kalau nggak baca itu doa. Setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca iftitah Allahu Akbar kabiro sampai selesai, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sampai waladdallin. Amin. Nah, ini pelajaran nih ya. Di mana sih letak untuk membaca Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum di sholat maghrib atau isya atau subuh? Apakah kita bareng membacanya dengan imam atau bagaimana? Ya, ada dua cara kalau kita pengen membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum sholat maghrib. Cara yang pertama, ketika imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan sampai waladdallin, baru kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan suara yang tidak terdengar, hanya menggerak-gerakkan bibir kita. Jangan sampai diam, harus bergerak bibirnya. Minimal terdengar dari telinga kita sendiri, ya. Cara yang pertama tadi, setelah imam membaca waladdallin, kita amin, baru kita membaca surat Al-Fatihah.
Cara yang kedua, kita mengikuti bacaan imam Al-Fatihahnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kita ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita dengar, tapi tidak boleh ya terdengar, nanti mengganggu. Yang penting terdengar telinga kita. Kita ikuti bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, kita sambil menggerakkan bibir kita Bismillahirrahmanirrahim gitu sampai Waladdallin amin. Setelah itu kita mendengarkan bacaan imam atau mengikuti bacaan imam juga boleh. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Di sini ditulis Al-Asr. Kalian boleh memilih sesuka hati kalian, mau memilih An-Nas, Al-Falaq, An-Naba, An-Nazi'at juga boleh. Ya. Di sini dicontohkan Al-Asr. Al-Fatihah, Al-Asr. Boleh Al-Fatihah, An-Naba, An-Nazi'at boleh. Kalau di sekolah itu setiap hari apa itu kalau baca An-Nazi'at sama An-Naba setelah membaca surat Al-Fatihah, dan itu boleh saja. Pilih yang kalian suka. Setelah membaca surat pendek, yang keenam adalah ruku', membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tambahin ya kalau di kita. Di sini ada macam bacaan yang biar kalian nggak bingung. Di sini ada 2 macam bacaan. Kalau kita membacanya itu ruku, membaca Subhana Rabbiyal Azimi tambahin wa bihamdih. Ya, seperti yang kita lakukan di sekolah itu. Kita memakai itu berapa kali? 3 kali. Dan di sini ada bacaan model lain. Ini pengetahuan buat kita. Kalau ada teman kita dari sekolah lain mungkin bacanya nggak pakai Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, tapi pakai Subhana ka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu boleh juga. Jadi dipilih salah satu. Kita sepakati pakai Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali. Kalau mungkin ada teman kita, teman kalian yang sekolah di sekolah lain, bisa saja membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir, jangan disalahin. Allahumma gfirli, jangan disalahin. Itu benar. Yang salah itu yang enggak sholat. Setelah membaca bacaan rukuk, kita bangun dari rukuk, namanya apa? Ingat, bangun dari rukuk namanya apa? I'tidal, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah Sami Allahu liman hamidah, yang kalian baca apa di sekolah? Beda yang di sini. Kalau yang di sekolahan, Rabbana walakal hamdan katsiran, dan seterusnya. Kalau di sini, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mungkin saja yang di tempat lain itu membacanya seperti itu. Atau ada lagi Rabbana walakal hamdu, cuman sampai situ. Kalau kalian kan sampai akhir. Itu boleh. Kita sepakati pakai yang di sekolah. Setelah membaca Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yaitu kan kita sujud membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Tambahin ya seperti di sekolah 3 kali. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Ingat dih ya. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ada lain, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu 1 kali kalau pakai itu. Tapi kita sepakati pakai Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Bisa saja kalian punya teman yang sekolah di sekolah lain membacanya yang ini nih, yang lebih panjang, tidak salah. Setelah itu duduk di antara 2 sujud.
Dari sujud kita duduk membaca sambil mengucap Allahu Akbar, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini yang kita baca di sekolah. Ada lagi lain, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warjukni. Itu boleh juga, tapi kita sepakati yang atas itu ya, Rabbighfirli warhamni, yang kalian sudah hafal, biar mudah untuk ujiannya. Setelah itu tahiyat tasyahud awal. Sebenarnya ini disingkat ya. Kalau rakaat pertama kan kita berdiri lagi. Baru rakaat kedua ini masuk tasyahud awal, yaitu bunyinya yang kalian sudah hafal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ingat, at-tahiyya, jangan sampai panjang pendeknya ini berubah. At-tahiyyatul, jangan begitu, ada tasdidnya di situ. Tambahin at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Ini yang kalian sudah hafal. Ini ada bacaan lain. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibatu. Nah, itu lebih pendek, tapi kita sepakati pakai yang kalian sudah hafal. Selanjutnya tahiyat akhir. Tambahin ya, bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal di atas. Setelah itu membaca sholawat. Setelah kita membaca seperti membaca tahiyat awal ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalian pakainya di sekolah sudah diajarin tidak pakai Sayyidina. Tidak mengapa. Setelah itu kita membaca doa apa? Yang kalian sudah hafal. Di sini Ustadz kita ikuti yang di sini dulu ya. Allahumma inni, setelah membaca innaka Hamidum Majid, Allah sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalau di sekolah kan agak beda ya. Kalian pakai yang di sekolah saja. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dapat dipahami. Ustadz sampaikan secara singkat karena Ustadz pikir kalian sudah hafal ya, udah hafal, hanya mereview saja. Kita lanjut di halaman 77. Sikapku, aku harus sholat tepat waktu. Ayo kerjakan bersama teman dan kelompok 4-6 orang. Hafalkan bacaan sholat secara bergantian. Untuk itu tidak usah dikerjakan ya. Yang itu ayo kerjakan itu. Ini saja ya. Insya Allah aku bisa. Jadi dirubah nanti. Nanti sebelum kalian checklist, minta tolong sama bunda, ayah, atau kakak untuk menyimak bacaan sholat kalian. Ya, lancarkan bacaan sholat kalian. Itu gak usah dikirim foto atau apa ya. Nah, setelah kalian sudah menghafalkan dengan bantuan orang tua atau kakak, kalian baru mengerjakan ini, checklist. Insya Allah aku bisa. Ya berarti tugasnya kalian menghafal bacaan sholat
tidak usah didokumentasikan. Yang dikerjakan hanya ini. Insya Allah aku bisa. Insya Allah aku bisa di checklist halaman 77. Kemudian ayo berlatih. Susunlah secara berurutan bacaan sholat berikut ini. Niat takbiratul ihram, iftitah, surat Al-Fatihah, surat atau ayat Al-Quran, ruku, di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Nah, ini untuk ayo berlatih, ini maksudnya diurutkan ya. Misalnya niat, terus habis niat apa nggak usah ditulis. Misalnya niat usoli fardhon nggak usah, tapi ditulis aja secara berurutan. Kalau memang sudah urut ya ditulis aja gitu aja. Setelah dikerjakan, di foto kolom ini, di foto halaman 77 dan sampai halaman 78 yang ayo berlatih. Ustadz kasih waktu sampai Jumat sore pukul 17.00 dikirim ke WA Ustadz langsung ya. Untuk tugas kelompok tidak usah dikerjakan. Ada tambahan lagi, nanti tuliskan komentar atau pendapat tentang jawaban anak pada rubrik Insya Allah aku bisa ini. Mohon bantuannya kepada ayah dan bunda untuk berkomentar tentang jawaban anak, dikomentari, kemudian ditandatangani. Berarti yang dikirim fotonya ini juga dikirim, dan lembar ini jawaban anak halaman 77, 78. Dan untuk komentar orang tua ini mohon kerjasamanya kepada ayah atau bunda untuk berkomentar di kolom yang telah disediakan ini. Ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dunia akhirat. Dan Ustadz sampaikan, tetap semangat belajar walaupun keadaannya seperti ini. Insya Allah ada banyak hikmahnya. Dan sebentar lagi kita menjalankan puasa Ramadan. Semoga kalian bisa mengikuti puasa dengan baik. Ingat, puasa dengan baik. Jika kalian belum mampu, kalian belajar puasa. Misalnya setengah hari boleh, tapi harus jujur sama orang tuanya. Misalnya sahur, terus kok jam berapapun kalian tidak boleh ngumpet-ngumpet makan atau minum, kecuali dengan izin sama orang tuanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.